Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diga Lusanto, NIM 181740270, kelas 7 PIG, akan mempresentasikan atau melakukan PPL 1 atau micro teaching video integrasi pendidikan gitu ya. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita membaca Al-Fatihah ya. Dan doa seperti biasa sebelum kita belajar tahu bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan kelas kita pada hari ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan hasanah, sebagai suri tauladan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kelas 7 MTS Muhammadiyah Banjarmangu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nanti Bapak panggil, nanti jawab hadir ya. Oke, yang pertama Mas Hendrawan hadir Pak. Hadir. Mas Faiz Hadir. Mas Jidan hadir Pak. Ya, oke. Mas Aki Hadir. Mas Ihsan Hadir. Mas Dani Hadir. Mas Dani. Oh, hadir. Iya. Oke, hadir semuanya ya. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita semuanya untuk bisa bertemu kembali ya. Nah, seperti biasa, sebelum saya mulai pembelajaran, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengingat materi kemarin. Apa sih materi kemarin yang sudah saya sampaikan gitu ya? Mengenai apa? PPI Pak. Apa aja itu? Taubat, takwa, istiqomah. Oke, taubat, takwa dan istiqomah ya. Taubat yang mohon ampunan atas segala dosa, atas segala kesalahan yang kita lakukan. Kemudian takwa artinya kita berusaha untuk tetap mengikuti perintah, kemudian menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir apa? Istiqomah ya. Istiqomah apa Mas Ihsan? Pertemuan yang lalu istiqomah apa ya? Teman saya. Istiqomah artinya kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa terus menerus kita melakukan sesuatu hal ya, dalam artian hal dalam kebaikan. Itu materi yang lalu, sedikit saya ulas kembali agar bisa ingat ya. Kemudian pada kesempatan kali ini, sebelum materi kita masuk di pembahasan, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran hari ini ya. Otomatis teman-teman sekalian harus tahu nih pembelajaran kita yang akan kita lakukan hari ini itu apa gitu ya, teman-teman sekalian. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah mengenal daripada 4 sifat terpuji ya, yang harus dimiliki oleh seorang manusia ya. Sebetulnya banyak, lebih dari 4 ya, banyak sekali. Tetapi pada pembelajaran kita, materi akidah kita hari ini, kita belajar 4 dulu ya, 4 daripada sifat akhlak terpuji ya.
yang harus dimiliki oleh manusia. Apa saja? Yang pertama, seperti yang sudah dituliskan di papan tulis sebelum kita mulai pembelajaran, ada husnudzon, kemudian tawadhu, tasamuh, dan ta'awun, gitu ya. Sebelumnya saya pancing dulu ya kepada teman-teman semuanya, apa yang dimaksud dengan husnudzon? Berprasangka baik, Pak. Ya, benar. Yang lain? Mungkin ada jawaban yang berbeda. Lawannya husnudzon, Pak. Seudon. Bukan, beda lagi dengan husnudzon ya. Mas Zidan, Lusurnya seudon itu Pak. nah sama aja itu ya, sama Mas Indra. Ya, husnudzon seperti Mas Faiz ya yang sudah menyampaikan, artinya berprasangka baik ya. Intinya seperti itu dahulu. Kemudian tawadhu. Tawadhu, ada yang tahu nggak nih tawadhu? Zaki tahu, Pak. Mas Zaki tahu. Tawadhu apa? Mas Denny? Oh, saya ilusi Pak. Hah? Apa? Oh lupa. Dani, Mas Dani. Tolong kakinya itu ya. Tarik gurunya yang di depan. Gak ada yang tahu nih? Saya tahu, saya rendah hati, Pak. Rendah hati. Iya benar. 100 buat Mas Faiz ya ini. Siswa aktif, siswa teladan kita ya. Kemudian tasamuh. Tasamuh. Ini materi kelas 7 MTS harus tahu ini ya. Saya tahu, Pak. Saya tahunya tasawuf, Pak. Tasawuf. Oh, tasawuf. Itu beda lagi. Tasawuf itu maksudnya nanti masuk ke filsafat atau pendekatan diri kepada Allah itu. Filsafat itu apa, Pak? Itu nanti pembahasannya lagi ya. Kita fokus dulu tasawuf ya. Tasawuf itu kalau nggak bisa jawab semuanya ya artinya saling menghormati satu sama lain atau bahasa kerennya ya toleransi itu tasawuf. Terakhir ta'awun. Ada yang sudah pernah dengar ta'awun? Tahu Pak. Kayak di kaos-kaos itu ta'awun. Nah, guru ya Punya. Artinya apa? Tolong menolong. Iya. Ya, Pak. Betul sekali Mas Faiz ini. Mas Faiz kan pinter bukan sih? Ini nanti nilainya paling tinggi di sini ya. Ya. Itu 4 tadi ya. Husnudzon, berbaik sangka, tawadhu, rendah hati, kemudian tasamuh, toleransi, dan yang terakhir yaitu ta'awun, yaitu tolong menolong ya. Tolong menolong. Nah, kita masuk pembahasan lebih lanjut lagi. Sebelumnya karena ini Pak Guru ingin partisipasi siswa-siswi lebih aktif lagi, maka nanti saya akan beri kertas yang isinya singkat materi, kemudian nanti coba dihafalkan dan nanti akan disampaikan juga kepada teman-teman yang lain. Misal Mas Dani sama Mas Deni satu kelompok ya. Nanti saya beri kertas ini isinya materi, kemudian dijelaskan. Ya, dijelaskan. Kemudian Mas Ihsan sama Mas Zaki saya beri kertas, nanti dipelajari, dihafalkan, nanti disampaikan. Kemudian Mas Faiz dan Mas Zidan nanti saya beri materi juga, nanti dihafalkan ataupun mungkin sudah hafal, nanti bisa disampaikan di depan biar teman-teman saling mengetahui. Artinya teman-teman bekerja sama semuanya untuk saling berbagi ilmu yang telah dipelajari. Oke. Ya, ini kelompok 1 saya beri kertas ini 2 ya. Nanti bisa hafalannya ketika tidak bisa hafalan 1 ya nanti dipancing ya. Artinya 2 orang ini interaktif gitu ya, langsung oh ya saling mendengarkan, saling menyimak gitu. Pak, ini izin ke belakang ya, Pak. oh, silakan ke belakang. Tawadhu. Ya ini ya. Ini saya beri kertas juga. Ta'awun. Kemudian Mas Hendra sendiri gak apa-apa ya? Ya saya biasa sendiri, Pak. Waduh, kasihan. Ya. Ini materi. Tasamuh. Oke. Silahkan masing-masing coba, nggak apa-apa dijaharkan, dihafalkan ya. Coba ya, dihafalkan ayatnya ya.
Mas Joni sama Mas Dani. Dihafalkan coba. Ya ini potongan ayatnya. Ini juga gimana? Yuridullahu, ini roh ya. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Pokoknya di kolom samu dan dha'ifa. Coba dihafalkan yuk, bareng-bareng coba. Yuk dibaca. Nanti dihafalkan ya. Nanti Bapak saya beri waktu ya sekitar 5 menit lah, silakan dijalankan bisa dihafalkan. Yuk silakan. Enggak ada siswa, Bu. Ya enggak, harusnya teman-teman nanti output daripada pembelajaran kita ya. Salah satunya kita memahami apa itu empat sifat itu tadi, kemudian bisa menghafalkan dan melafalkan dengan benar dalil daripada empat sifat itu tadi. Ayo, coba. Yuk, saling aktif aja. Bapak mungkin. Ya, Katsiran Amanistanimu katsiran minadh-dhanni Inna ba'dadh-dhanni ism. Itu aja ya Bapak. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, saya sekali baca langsung hafal ini. Alhamdulillah. Tidak ini apa sampai sini. Ya dikasih ini apa ini? Ini saya dulu ya sambil nulis jurnal. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya pertolongan kalian pada kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong di dalam keburukan dan dosa. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya azab Allah itu syadid, keras. Syadidul 'iqab. Keras. Syadid. Iqab keras. Oh. Ini ayat selanjutnya. Lakum dinukum waliyadin. Artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Belum lihat apa Mas? Masya Allah. Masya Allah. Artinya Sudah hafal? sambut Pak Guru. Sambut Pak Guru. Oke. keringanan. Jangan kelotok nih. Sambung kelotok ya. Berarti udah hafal semuanya ini. Berarti udah pinter-pinter. Biasanya apa? Ngaji di Madin pasti salah satunya paling tidak sudah pernah membaca ayat itu kemudian diulang-ulang gitu ya. Sering mendengarkan. Ya, silakan yang sudah hafal terlebih dahulu berdiri coba. Saya Pak Guru. Silakan Mas Indra. Ini disuruh ngapain dirinya? Coba melafalkan dengan benar Iya. ayat tentang tasamuh ya, ayat tentang tasamuh. Kita sambung kata Pak Guru. Coba sambil berdiri. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Contoh perilakunya ketika ada orang Kristen sedang merayakan Natal, kita menghargai tanpa kita ikut campur urusan mereka, biarkan mereka
berurusan dengan Natalnya, kita hanya menonton saja. Begitu Pak Guru. Oke, sip, benar. Ayat berapa berarti tadi Al-Kafirun? Ayat terakhir. Ayat terakhir ayat 6. Ayat 6 ya, ayat 6 Pak Guru. Silakan salah satu dari kelompoknya Mas Dani. Ini sudah boleh duduk belum Pak Silakan Guru? Oh ya, kita kelahiran aja. Mungkin udah ada sini dulu. Zigzag. Oh, Singkatannya apa? Bisa aja. Misal. Si kalah ya. Sekarang sih. Ya. Ayo, berdiri. Monggo Mas Dini. Mas Deni atau Mas Deni? Oh. Berdiri sambil berdiri. Anda arahnya. Ya, monggo. Jadi satu-satu. Iya, satu aja nggak apa-apa, perwakilan. Di sini saya akan melafalkan ayat Al-Quran yaitu surat Al-Hujurat ayat 12 yang menjelaskan tentang husnudon, berbaik sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari berbagai prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ya, contoh dari perilaku sunnah ini kita harus selalu optimis, memandang hal-hal itu baik dan tidak boleh berprasangka buruk pada orang lain. Ya mungkin seperti itu Pak Guru. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 ya. Berarti kelompok 4 sudah, kelompok 1 udah. Silakan. Barusan berarti kalah, berarti langsung pindah. Iya, bisa. Dari kelompok 3. Siapa? Pak Is yang mewakili. Mas Pak Is yang mewakili. Iya. Baik. Bismillah Pak, tak pakai kupluk soalnya mau baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya di sini kelompok 3. Ya, 3. Alhamdulillah tadi sudah menghafalkan. Bismillah. Tolong dikoreksi ya Pak kalau salah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan bertolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam hal keburukan dan dosa. Wattaqullah, dan bertawakal kepada Allah, innallaha syadidul 'iqab, karena sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Contoh ta'awun itu apa? Kalau di sini yang ditulis Pak Guru itu gotong royong. Ya, yang kita tadi minta contoh sama Pak Guru ya. Sama mengingatkan sholat Mas. Oh ya, gotong royong sama mengingatkan sholat. Yang lain ada contoh lain. Gotong royong mengingatkan sholat. Ya, mengingatkan untuk ngaji. Iya. Ya, biasanya kalau kita di Madin kan ngingatin. Ya, benar. Ya. Oke, exactly ya. Alhamdulillah. Terakhir, Sudah boleh kok. silakan duduk kembali. Kelompok berapa? 2. Ya. Biar maaf Pak Guru, saya kurang hafal tapi Ya, nggak boleh. Ya bisa. Pak, dari kelompok kami itu kalau misalkan waktu 5 menit itu masih kurang Pak. Kurang, Karena Pak. itu batasan kami gitu. Iya, Mungkin masih panjang. Hukum Pak, hukum ayo. Coba bajunya Pak. Jangan. Ya, nggak apa-apa ya. Walaupun di forum kelas ini belum hafal, tapi pertemuannya akan datang. Saya tagih kembali harus Ya, Pak. sudah Ya, Pak. hafal. Artinya dan contoh daripada sifat itu yang sudah diberikan ya. Silakan. Ya nggak apa-apa. Yuk. Kalau kayak gini Pak, aku tiru aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu lahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia akan bersifat lemah. Contoh, tidak sombong. yang lain rendah hati, sikap-sikapnya. Tidak hati, tidak sombong, tidak sombong. Iya. Ya. Oke ya, seperti itu ya. Jadi intinya pada pembelajaran kali ini ada 4
akhlak terpuji yang tujuannya saya ajarkan kepada murid-muridku sekalian kelas 7 ini untuk menginternalisasi ya, untuk bisa mendalami sifat itu kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun masih masih hanya sekedar membaca, menghafal, tapi paling tidak murid-muridku sekalian itu bisa nantinya ya ketika di dalam problematika hidup misal ya kita dihadapkan dengan orang-orang yang sombong ya, kita dihadapkan dengan ego kita, maka kita bertawadhu, rendah hati. Kemudian ada perbedaan agama, kita diperintahkan untuk bertasamuh, untuk bertoleransi, menghargai, memberikan lapang dada kepada orang lain. Kemudian ta'awun, ada orang yang miskin, kemudian kita punya rezeki, kita bersedekah, kita membantu orang daripada yang miskin itu tadi. Dan husnudzon, ya, berbaik sangka. Intinya kita berbaik sangka kepada Allah SWT atas segala takdir yang telah diberikan. Boleh jadi ketika kita itu memilih atau menganggap bahwa itu baik, namun di mata Allah bisa dinilai buruk, ya. Kadang kita ini ada anak kecil misalnya, anak kecil diberikan api sama air, ya. Diberikan api sama air. Anak kecil ini menganggap bahwasanya api itu warnanya cerah banget, anget mandan kian nyepak, ya. Tapi di mata orang tuanya itu membahayakan. Itu salah satu analogi daripada husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 dalam pembelajaran kali ini, ada 4 akhlak terpuji yang seharusnya teman-teman sekalian bisa diinternalisasi. Yang pertama sifat terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang kedua tawadhu, ya, artinya rendah hati, rendah diri. Jangan ya, tidak boleh kita merendahkan diri kita, ya. Kita rendah hati boleh, tapi rendah diri jangan, karena Allah SWT itu menganugerahkan kita berbagai banyak nikmat, kita bisa sehat dan yang lainnya. Jangan sampai kita itu malah rendah diri, pesimis ya menghadapi dunia. Ya, terdapat dalam surat An-Nisa ayat berapa? 28. Kemudian selanjutnya setelah tawadhu tasamuh, bertoleransi, ya. Lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku agamamu. Jadi kita seyogyanya, sebaiknya kita menghormatilah adanya itu, tapi jangan kita malah mengikuti, gitu ya. Jangan kita malah mengikuti. Yang terakhir terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diperintahkan tolong-menolong dalam suatu hal yang baik, gitu ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Tapi yang jelas nanti setelah pertemuan ini selesai, di pertemuan yang akan datang saya akan memberikan tugas kepada kalian. Cari ya minimal ya 2 contoh daripada 4 sifat tadi. Kalau tadi kan kelompokan, ini nanti tugas individu satu-satu. Mas Dani, Mas Deni, Mas Ihsan mencari 2 contoh dari masing-masing 4 sifat tadi. Berarti 4 pengkoro berarti ada 8 sifat yang mewakili 4 sifat itu. Paham ya? Nanti diingat-ingat, kemudian dicatat, besok dikerjakan, langsung dikumpulkan. Itu kesimpulannya tadi yang sudah kita belajar bareng-bareng. Ya, itu oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran, apakah ada pertanyaan dari siswa-siswi kelas 7 ini? Enggak, Pak. PR-nya dikumpulkan kapan, Pak? Pertemuan yang akan datang. Akidah Allah berarti kan kalau sekarang hari Kamis, berarti Kamis depan harus dikumpulkan. Yang lain? Pertanyaan ini, kenapa sih Pak Guru milih 4 ini, enggak yang lain? Tadi katanya banyak kok, milihnya ini, kenapa sih? Oke ya. Yang pertama ya karena satu ya, kita sebagai guru ya sudah ada silabusnya
sudah ada RPP-nya atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang itu di tracking dari atas ya sudah diatur dalam kurikulum. Ya, bukunya ya berasal dari Kemenang atau Kementerian Agama. Nah, fungsinya kita kalau menurut Paulo Freire malah ya, itu pakar pendidikan, kita sebenarnya jadi guru itu bukan mengajar, tapi kita sebagai fasilitator. Yang belajar benar-benar adalah kalian semuanya. Ya. Jadi ketika tidak menemukan, ketika ingin mendapatkan dari selain 4 sifat akhlak terpuji itu tadi, teman-teman bisa secara aktif karena kita itu sudah diberikan fasilitas yang banyak, internet, ya, HP sudah punya semuanya. Silahkan dicari, banyak sekali akhlak terpuji yang lain. Tapi yang jelas 4 sifat ini tadi ya, paling tidak 4 sifat ini tadi mengandung berbagai banyak hal kebaikan sebagai sebagai bekal kita dalam kehidupan. Begitu jawaban untuk Mas Faiz ya. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Yang lain? Mohon Pak, cukup Pak. Oke, cukup ya. Karena kita sebagai guru juga korupsi waktu juga nggak baik gitu ya. Artinya kita berlatih untuk disiplin. Ya. Waktunya selesai ya sudah gitu ya. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata, ya. Maka kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah dan hafalatul majlis bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.